Pendidikan Fisika semester 3. NIM saya 1984203002. Nah, baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu 5 materi. Dan yang pertama yang saya jelaskan yaitu konsep budaya. Nah, konsep budaya di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertiannya. Berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari budaya adalah sesuatu yang berasal dari pikiran, adat istiadat kebudayaan yang berkembang ataupun kebiasaan yang sulit untuk diubah. Beberapa ahli juga memiliki pemahaman yang cukup berbeda dari pengertian budaya. Ahli yang memberikan sumbangsi pemikirannya antara lain yaitu E.B. Taylor dalam Soy Canto. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain-lain. Kemampuan-kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, menurut Selo Soemarjan dan Soeleiman Somardi, kebudayaan sebagai hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Yang ketiga, menurut Koen Jaraningrat, bahwa budaya diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Adapun ciri budaya, dalam melakukan identifikasi suatu budaya atau kebudayaan, kita bisa melihatnya dari ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, kebudayaan bersifat universal, namun perwujudan kebudayaan mempunyai ciri-ciri khusus yang sesuai dengan situasi maupun lokasinya. Yang kedua, dinamis, suatu sistem yang berubah sepanjang waktu. Yang ketiga, selektif, mencerminkan pola perilaku pengalaman manusia secara terbatas. Yang keempat, memiliki unsur budaya yang saling berkaitan. Yang kelima, etnosentrik, artinya menganggap budaya sendiri sebagai budaya yang terbaik atau menganggap budaya yang lain sebagai budaya standar. Kebudayaan mengisi dan menentukan jalan kehidupan manusia. Nah, itulah tadi ciri-ciri budaya. Sekarang kita beralih ke contoh budaya. Yang pertama, batik. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa. Batik juga merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Yang kedua, karapan sapi. Karapan sapi merupakan istilah untuk menyebut perlombaan pacuan sapi yang berasal dari Pulau Madura atau Jawa Timur. Pada perlombaan ini, sepasang sapi yang menarik semacam kereta dari kayu dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lain. Yang ketiga, ngaben. Ngaben adalah upacara pembakaran jasad yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Upacara ini dimaksudkan untuk menyucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal yang akan menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Nah, itulah tadi konsep budaya. Sekarang kita beralih ke materi 2, yaitu konsep kearifan lokal. Nah, kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup, way of life, yang mengakomodasi kebijakan atau wisdom, dan kearifan hidup. Kearifan lokal itu tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya atau etnik tertentu, tetapi dapat dikatakan bersifat lintas budaya atau lintas etnik, sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat nasional. Contohnya, hampir di setiap budaya lokal di Nusantara dikenal kearifan lokal yang mengajarkan gotong royong, toleransi, etos kerja, dan seterusnya. Pada umumnya, etika dan nilai moral yang terkandung dalam kearifan lokal diajarkan turun-temurun, diwariskan dari generasi ke generasi melalui sastra lisan, antara lain dalam bentuk pepatah, semboyan, dan peribahasa, folklore, dan manuskrip.
Kelangsungan kearifan lokal tercermin pada nilai-nilai yang berlaku pada sekelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai tersebut akan menyatu dengan kelompok masyarakat dan dapat diamati melalui sikap dan tingkah laku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tadi seputar konsep kearifan lokal. Sekarang kita beralih ke wujud kearifan lokal. Dari sedimentasi kearifan lokal ini akan mewujud menjadi tradisi atau agama dalam masyarakat kita. Kearifan lokal dapat ditemui dalam nyanyian, pepatah, sasaki, dan petua, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari. Wujud-wujud kearifan lokal tersebut dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sektor pertanian. Yang kedua, pengelolaan hutan. Yang ketiga, pengelolaan laut. Yang keempat, kebudayaan. Yang kelima, kehidupan sosial. Yang keenam, kesenian rakyat. Yang ketujuh, bidang ekonomi. Dan yang terakhir, bidang pendidikan. Senada dengan Sukmono, Sedayawati juga menyebutkan apa saja yang tercakup dalam kearifan lokal tersebut. Menurutnya, penjabaran kearifan lokal itu di samping peribahasa dan segala ungkapan kebahasaan yang lain adalah juga berbagai pola tindakan dan hasil budaya materialnya. Dalam arti luas itu, maka diartikan bahwa kearifan lokal itu terjabar ke dalam seluruh warisan budaya. Sekarang kita beralih ke contoh kearifan lokal di Sulsel. Berikut adalah kearifan lokal yang terdapat di Sulawesi Selatan. Pertama, kepercayaan Toani Tolotang. Ajaran Toani Tolotang tentang pandangan ketuhannya mengakui adanya Tuhan sebagaimana pula pengakuan dari agama lain. Dan bagi ajaran Tolotang, yang diakui Tuhan adalah Dewata Seuwae, yaitu Tuhan yang Maha Esa yang bergelar Patotoe. Yang kedua, kepercayaan Amat Toa. Kepercayaan Amat Toa termasuk kepercayaan Patuntung, yaitu kepercayaan kepada nenek moyang yang bersumber kepada Amat Toa, yaitu leluhur yang tertua. Yang ketiga, Aluk Tudolo. Aluk Tudolo adalah salah satu kepercayaan religio Megis yang ada di Tanah Toraja, dengan tokoh sentral adalah Puang Matua. Penyelenggaraan kegiatan kepercayaan itu melalui berbagai upacara ritual seperti Rambu Tuka dan Rambu Solo, pemujaan dan penghormatan kepada leluhur di alam puya atau alam roh, dihubungkan dengan kehidupan dalam keluarga melalui berbagai tongkonang layuk. Yang keempat, kepercayaan kepada Saukang. Kata Saukang berasal dari dua kata, yaitu Sau yang berarti istirahat atau amari-mari, dan Kang yang berarti menunjukkan tempat. Saukang dipercayai sebagai tempat beristirahatnya arwah para nenek moyang, orang-orang hebat, karain, dan dewata. Nah, itulah tadi beberapa contoh dari kearifan lokal. Kearifan lokal lainnya yang terdapat di Sulawesi Selatan adalah kearifan lokal daerah Malakaji. Berikut adalah kearifan lokalnya, yaitu 1. Arate adalah tradisi pembacaan kitab Barasanji pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini menyebar di semua wilayah yang berada di dataran tinggi Kabupaten Goa. Arate pada umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki baik usia muda maupun tua. Yang kedua, acera pabale yang berarti memotong hewan tertentu disebabkan karena ada hajat. Dilakukannya tradisi ini karena ada
orang yang berhajat bila mendapat hal yang baik, misalnya kesembuhan, kesehatan, maka akan memotong hewan tertentu pada tempat yang memang sudah sering datangi seperti saukan dan bataraya. Nah, itulah tadi contoh dari kearifan lokal. Nah, itulah tadi dari beberapa contoh kearifan lokal di Sulsel. Sekarang kita beralih ke materi yang berjudul multikulturalisme. Multi artinya banyak, sedangkan kulturalisme artinya aliran atau ideologi budaya. Multikulturalisme berarti pandangan yang mengakomodasi banyak aliran atau ideologi budaya. Multikulturalisme mengkonsepkan pandangan terhadap keanekaragaman kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragamaan dan berbagai macam budaya di dalam realitas masyarakat yang menyangkut nilai-nilai, sistem sosial, praktik budaya, adat kebiasaan, dan filosofi politik yang dianut dalam konteks tertentu. Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita bersama. Sebagai contoh, belum terakomodirnya kepercayaan pada ketuhanan atau religiositas, identitas kultural etnik, religi-religi lokal, karena secara formal agama yang diakui hanya Islam, Kristen, Katolik, dan Kristen, Protestan, Hindu, Buddha. Selain itu, budaya materialisasi pada masyarakat yang semakin melekat yang menjadikan ekonomisasi dengan prinsip untung nomor satu serta politisasi kebenaran absolut identitas suatu kelompok adalah hal-hal yang menjadi tantangan kita bersama. Nah, kita sebagai anak yang berpendidikan, ada 5 alasan mengapa pendidikan multikultural diperlukan, yaitu alasannya 1. Perubahan kehidupan manusia Indonesia yang disebabkan oleh kemajuan ekonomi memperbesar jurang sosial antara kelompok atas dan kelompok bawah. Yang kedua, adanya perpindahan dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi yang menyebabkan adanya pertemuan yang sering dan intens antara kelompok dengan budaya yang berbeda. Yang ketiga, semakin terbukanya daerah-daerah pedesaan. Berbagai konflik sosial budaya yang muncul akhir-akhir ini memperlihatkan adanya kesalahpahaman budaya yang sangat besar antar kelompok yang bertikai. Yang terakhir, mitos dan tafsiran sejarah yang tidak menguntungkan bagi persatuan bangsa. Oleh karena itu, pengembangan pendekatan multikultural harus didasarkan pada 3 prinsip. Pertama, keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat. Kedua, keragaman budaya dijadikan sebagai dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, proses, dan evaluasi. Yang ketiga, budaya dan lingkungan. Yang ketiga, budaya di lingkungan pendidikan adalah sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan bagian dari kegiatan belajar para pemuda. Dalam pendidikan multikultural, nilai-nilai kesetaraan dan kebersamaan perlu ditanamkan. Kelompok tertentu diharapkan tidak merasa lebih tinggi dari kelompok lain. Untuk itu, kerja belajar kooperatif dan kolaboratif dikembangkan secara aktif dalam memberikan kesadaran akan kesetaraan dan kebersamaan tersebut. Kegiatan seperti itu akan membiasakan untuk berinteraksi dengan kelompok lain yang memiliki perbedaan. Kondisi ini memaksa seseorang untuk lebih memahami kelompok lain maupun orang lain agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Kesadaran nilai kemanusiaan juga menjadi hal yang penting. Pemahaman akan adanya eksistensi manusia secara utuh juga diperlukan. Memahami manusia dengan keberadaannya perlu menyadari bahwa manusia memiliki kemerdekaan yang perlu dihargai. Itulah tadi 5 materi yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada sesuatu yang dijelaskan kurang jelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.